Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan aplikasi TixID. Aplikasi TixID merupakan sistem pemesanan tiket bioskop berbasis mobile. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang dibimbing oleh Ibu Gia Yuliana Eskom. Langsung saja kita mulai. Laporan ini disusun oleh yang pertama, Delia Watpakhoiriyah, yang kedua, Pahrul Filmansyah, yang ketiga, Tina Tarisa, dan yang terakhir, Jenny Haryani. Yang pertama, pendahuluan. Isi dari pendahuluan ini yaitu, perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan yang cepat, praktis, dan efisien, termasuk dalam membeli tiket bioskop. Sistem konvensional yang mengharuskan antri langsung di bioskop sudah tidak sesuai kebutuhan zaman. Oleh karena itu, kami merancang aplikasi mobile yang memungkinkan pemesanan tiket dilakukan secara online, mulai dari pencarian film, memilih kursi, hingga pembayaran. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa masalah utama. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi mobile yang dapat mempermudah proses pemesanan tiket bioskop secara online. Yang kedua, bagaimana merancang antarmuka yang menarik dan mudah digunakan. Yang ketiga, bagaimana proses pemilihan film, jadwal tayang, dan kursi dapat dilakukan secara praktis dalam aplikasi. Yang keempat, bagaimana integrasi sistem pembayaran yang aman. Yang kelima, bagaimana pengujian untuk memastikan fungsionalitas aplikasi. Yang selanjutnya, tujuan. Tujuan yang kami buat adalah, yang pertama, membuat aplikasi yang mempermudah pemesanan tiket bioskop. Yang kedua, mendesain antarmuka yang intuitif dan user-friendly. Yang selanjutnya, metodologi. Kami menggunakan metode agile yang bersifat interaktif dan fleksibel. Tahapannya meliputi perancangan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, perancangan atau testing, evaluasi, dan revisi. Yang selanjutnya, landasan teori. Baik, yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem adalah proses mempelajari suatu sistem, baik itu sistem informasi manual maupun terkomputerisasi. Untuk memahami cara kerjanya, yang pertama, mengidentifikasi masalah, dan yang kedua, merancang solusi. Yang ketiga, memperbaiki atau mengembangkan aplikasi mobile. Yang ketiga, memperbaiki atau mengembangkan aplikasi mobile. Yang kedua adalah aplikasi mobile. Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan informasi dan hiburan melalui perangkat mereka dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengembangan, perancangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur. Tujuannya adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, efisien, dan memenuhi kebutuhan pengguna back-end dan API. Yang keempat, teknologi back-end dan API adalah bagian dari aplikasi yang beroperasi di sisi server dan bertanggung jawab atas logika bisnis, manajemen data, dan interaksi dengan database. Yang kelima, basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer.
untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Yang keenam, user interface dan user experience atau UI/UX adalah untuk membuat supaya tampilan dari suatu website dan aplikasi menjadi lebih enak dipandang dan menciptakan loyalitas pengunjung atau pengguna, di mana pengunjung atau pengguna semakin betah untuk berlama-lama menggunakan website atau aplikasi bersangkutan. Dengan kata lain, user interface bertujuan untuk menciptakan ikatan emosional dan pengunjung atau pengguna melalui adanya desain. Yang ketujuh, arsitektur client-server adalah model komunikasi dalam jaringan di mana klien mengajukan permintaan layanan tertentu dan server bertugas memproses permintaan tersebut serta memberikan hasil kepada klien. Yang kedelapan, keamanan aplikasi adalah praktik untuk melindungi data pengguna dan integritas sistem dari akses tidak sah. Yang kesembilan, model pengembangan perangkat lunak atau SDLC adalah singkatan dari Software Development Life Cycle, yaitu proses terstruktur langkah demi langkah yang membantu tim pengembangan membangun perangkat lunak berkualitas tinggi secara efisien dengan biaya yang sangat rendah. Yang ke-10, bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Yang selanjutnya, analisis dan perancangan. Kami membandingkan dua flowchart. Yang pertama, pemesanan tiket secara manual, dan yang kedua, pemesanan tiket secara online. Yang pertama, pemesanan tiket secara manual, yaitu dimulai dari datang ke bioskop, menuju antrian atau kasir pembelian tiket, yang selanjutnya memilih film yang akan ditonton. Jika tersedia, maka pilih kursi. Jika tidak, maka memilih film yang akan ditonton kembali. Jika iya, pilih kursi, langsung ke membeli tiket dan melakukan pembayaran. Setelah itu, di akhir menerima tiket. Yang selanjutnya, pemesanan tiket secara online. Dimulai dari input email dan password. Apakah email sudah terdaftar? Jika tidak, registrasi. Jika iya, login. Lalu, validasi email dan password. Jika validasi tidak berhasil, maka kembali login. Jika iya, langsung ke dashboard. Lalu, dashboard bisa langsung melakukan logout atau memilih jadwal tayang dan pilih kursi. Serta melakukan pembayaran. Pembayarannya berhasil, lalu cetak tiket. Yang selanjutnya, pada bagian analisis kebutuhan, kami menguraikan perangkat lunak seperti yang pertama, Android Studio, yaitu IDE resmi dari Google untuk mengembangkan aplikasi Android. Android Studio menyediakan tools lengkap seperti kode editor, visual layout editor, emulator, dan debugger, serta Gradle untuk build system. Yang kedua, Android SDK dan APD. Digunakan untuk menguji aplikasi pada berbagai versi Android dan perangkat virtual. APD membantu developer untuk menguji kompatibilitas aplikasi tanpa harus menggunakan banyak perangkat PC. Yang ketiga, ada device Firebase SDK dan konsol. Firebase digunakan sebagai back-end server yang mencakup authentication, login atau register user, lalu menyimpan data pengguna, transaksi, kursi, dan lain-lain, serta untuk notifikasi tiket dan pengingat. Yang terakhir, untuk memantau performa aplikasi.
Yang keempat, ada Java Development Kit atau JDK diperlukan untuk kompilasi dan menjalankan kode Java jika menggunakan bahasa Java. Yang kelima, Gradle Build Tools. Sistem build otomatis yang digunakan oleh Android Studio untuk mengelola dependensi, konfigurasi proyek, dan proses kompilasi. Yang keenam, Version Control System atau GitHub. Untuk kolaborasi tim, menyimpan versi proyek, dan melakukan backup secara cloud. Yang terakhir ada Postman, yaitu untuk menguji koneksi API atau layanan pihak ketiga seperti Payment Gateway. Yang selanjutnya, kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras ini diperlukan untuk memastikan proses pengembangan dan pengujian aplikasi berjalan tanpa hambatan performa. Yang pertama, ada prosesor. Diperlukan agar emulator dan Android Studio dapat berjalan bersama tanpa lag. Yang kedua, ada penyimpanan. Penyimpanan ini minimal SSD 256. SSD membantu proses boot dan instalasi library lebih cepat dibanding yang lain. Yang ketiga, ada GPU atau PGA. Yang keempat, ada sistem operasi Windows. Yang kelima, layar resolusi minimal 1366 x 768. Yang keenam, smartphone. Yang ketujuh, internet stabil minimal 10 Mbps. Yang kedelapan, router atau Wi-Fi lokal. Yang selanjutnya, analisis pengguna. Di analisis pengguna ini, relevansinya dapat melihat daftar film, jadwal tayang, dan lokasi bioskop terdekat. Yang kedua, melakukan pemesanan kursi berdasarkan layout teater. Yang ketiga, melakukan pembayaran digital. Yang keempat, mendapatkan notifikasi dan e-tiket setelah pembayaran. Yang kelima, mengakses riwayat transaksi dan status e-tiket. Untuk analisis pengguna admin, yang pertama, menambahkan data film baru. Yang kedua, mengatur layout dan ketersediaan kursi. Yang ketiga, melihat data transaksi pengguna. Yang keempat, dashboard berbasis web atau aplikasi khusus admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Tarisa. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional. Yang pertama, ada registrasi dan login pengguna. Aplikasi ini menyediakan fitur utama seperti registrasi dan login yang memungkinkan pengguna untuk membuat akun dan masuk ke dalam sistem dengan aman. Fitur ini menjadi pintu awal untuk mengakses layanan pemesanan tiket. Selanjutnya, melihat daftar film. Pengguna dapat melihat daftar film yang sedang tayang dan akan tayang, lengkap dengan informasi seperti judul, poster, jadwal, dan rating. Fitur ini membantu pengguna menentukan film yang ingin ditonton. Selanjutnya, memilih jadwal dan lokasi. Setelah memilih film, pengguna dapat memilih jadwal tayang dan lokasi bioskop. Sistem menyesuaikan lokasi berdasarkan preferensi pengguna. Selanjutnya, memilih kursi. Pengguna bisa memilih kursi berdasarkan layout bioskop yang tersedia. Kursi yang telah dipesan oleh orang lain akan ditandai agar tidak bisa dipilih kembali. Yang selanjutnya, pemesanan dan pembayaran tiket. Setelah memilih kursi, pengguna melakukan ke proses pembayaran digital. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengirimkan e-tiket ke akun pengguna.
Selanjutnya, konfirmasi dan etiket. Setelah pengguna menyelesaikan proses pembayaran, sistem akan secara otomatis melakukan konfirmasi transaksi dan mengirimkan etiket digital ke akun pengguna. Selanjutnya, ada riwayat transaksi, notifikasi, dan logout. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat transaksi sebelumnya, menerima notifikasi pengingat, serta keluar dari akun dengan aman. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Selain menyediakan fitur utama, aplikasi Tix ID juga memiliki beberapa kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kualitas sistem secara keseluruhan. Yang pertama, ada usability, kemudahan penggunaan. Antar muka aplikasi harus sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh semua kalangan termasuk pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Yang kedua, ada availability. Aplikasi harus bisa diakses kapan saja, terutama pada waktu padat seperti akhir pekan atau hari libur dengan uptime 24/7. Yang ketiga, ada performance. Aplikasi harus merespon cepat, misalnya memuat daftar film tidak lebih dari 3 detik dan proses pembayaran maksimal 5 detik. Yang keempat, ada scalability. Sistem dirancang agar mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi, terutama saat promo atau rilis film populer. Yang kelima, ada security. Data pengguna dan transaksi harus terlindungi dengan enkripsi aplikasi, juga menggunakan HTTPS dan sistem token untuk keamanan autentikasi. Yang keenam, ada compatibility. Aplikasi harus kompatibel dan di berbagai perangkat Android dan iOS, serta berjalan lancar di berbagai ukuran layar. Yang ketujuh, ada maintainability. Kode aplikasi harus modular agar mudah diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Yang kedelapan, reliability. Aplikasi harus stabil dan tidak mudah crash. Bila terjadi gangguan, data transaksi harus tetap aman dan tersimpan. Selanjutnya ada use case diagram. Aktor pengguna dapat melakukan beberapa hal seperti registrasi dan login ke dalam aplikasi, melihat daftar film yang tersedia, memilih jadwal tayang dan lokasi bioskop, memilih kursi sesuai preferensi, melakukan pembayaran secara digital, menerima etiket setelah pembayaran berhasil, menerima riwayat transaksi, dan melakukan logout. Sedangkan admin memiliki akses fitur back-end seperti menambahkan dan mengolah data film, menentukan jadwal tayang, mengelola kursi dan status ketersediaannya, melihat dan memverifikasi transaksi pengguna. Use case diagram ini menjadi dasar dalam perancangan sistem untuk memastikan setiap fitur sesuai dengan peran masing-masing aktor. Selanjutnya ada kelas diagram. Diagram ini menggambarkan struktur data dan relasi antar objek dalam aplikasi Tix ID. Beberapa kelas utama yang kami rancang antara lain user, menyimpan data akun pengguna seperti nama, email, dan password. Film, berisi atribut film seperti judul, durasi, sinopsis, dan rating. Di jadwal, menyimpan data waktu dan tanggal penayangan di film bioskop tertentu. Kursi, menyimpan informasi layout tempat duduk dan status apakah tersedia atau sudah dipesan. Di transaksi, mencatat detail pembayaran, metode yang digunakan, dan status tiket. Dengan adanya kelas diagram ini, mengembangkan back-end akan menjadi lebih terstruktur dan efisien karena relasi data sudah dirancang sejak awal.
Selanjutnya ada sequence di diagram login. Sequence diagram ini menunjukkan alur proses login yang terjadi antara pengguna dan sistem. Pengguna mengisi email dan password pada form login. Sistem memverifikasi data ke dalam database. Jika email password sudah sesuai, sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Jika tidak cocok, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan atau error dan kembali lagi ke input. Begitu juga dengan registrasi. Selanjutnya, sequence diagram admin mengelola daftar film. Pada diagram ini, admin mengelola daftar film yang akan ditampilkan kepada pengguna. Admin memasukkan data seperti judul film, sinopsis, gambar poster, dan durasi. Lalu, data dikirimkan ke sistem. Sistem menyimpan data tersebut ke dalam database. Film yang sudah dimasukkan akan muncul di aplikasi pengguna. Fitur ini penting agar daftar film selalu terupdate dan relevan. Selanjutnya, sequence diagram pengguna melihat daftar film. Saat pengguna membuka aplikasi, mereka langsung diarahkan ke halaman daftar film. Alurnya, sistem menarik data film dari database dan menampilkan seluruh film yang sedang tayang dan akan tayang lengkap dengan informasi pendukung seperti genre dan rating. Fitur ini memberikan kenyamanan dalam memilih film berdasarkan preferensi masing-masing. Selanjutnya, sequence diagram admin mengatur jadwal. Admin bertanggung jawab dalam menetapkan jadwal tayang film. Alurnya, admin memilih film dan menentukan hari serta jam tayangnya. Lalu, jadwal tersebut disimpan ke dalam database dan terhubung ke bioskop tertentu. Dengan fitur ini, pengguna bisa memilih film tidak hanya berdasarkan judul, tapi juga berdasarkan waktu yang sesuai. Selanjutnya, sequence diagram pengguna memilih jadwal tayang. Diagram ini menunjukkan proses ketika pengguna memilih jadwal tayang. Yang pertama, pengguna memilih film yang ingin ditonton. Lalu, sistem menampilkan jadwal-jadwal tayang yang tersedia berdasarkan lokasi bioskop. Lalu, pengguna memilih satu jadwal sesuai kebutuhan. Fitur ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menyesuaikan waktu menonton mereka. Selanjutnya, sequence diagram admin mengelola kursi. Admin juga memiliki peran dalam mengatur layout tempat duduk. Admin menentukan jumlah baris dan kolom tempat duduk di bioskop, lalu menandai kursi yang rusak atau tidak tersedia. Lalu, data layout ini disimpan ke dalam database dan akan digunakan saat pengguna memilih kursi. Hal ini menjamin bahwa hanya kursi yang benar-benar tersedia bisa dipilih oleh pengguna. Sequence diagram pengguna memilih kursi. Setelah memilih jadwal, pengguna diarahkan ke halaman pemilihan kursi. Yang pertama, sistem menampilkan layout kursi berdasarkan data dari admin. Yang kedua, pengguna memilih kursi yang tersedia. Dan yang ketiga, sistem menandai kursi tersebut agar tidak bisa dipilih oleh pengguna lain secara bersamaan. Proses ini dilakukan secara real time untuk menghindari double booking. Selanjutnya ada sequence diagram mengelola transaksi. Pada diagram ini ditampilkan alur ketika admin memonitor dan mengelola transaksi pengguna. Berikut alurnya. Yang pertama, admin membuka halaman pengelolaan transaksi di sistem backend.
Yang kedua, sistem mengirim permintaan ke database untuk mengambil semua data transaksi pengguna. Yang ketiga, database merespon dengan mengirim daftar transaksi yang mencakup nama pengguna, film yang dipesan, jadwal tayang, jumlah tiket, metode pembayaran, status transaksi. Lalu, sistem menampilkan seluruh transaksi tersebut di antarmuka admin. Yang kelima, admin A dapat meninjau detail setiap transaksi, mencetak laporan transaksi, menindaklanjuti jika ada transaksi bermasalah, misalnya gagal bayar atau duplikat. Yang selanjutnya, pengguna melakukan transaksi. Setelah kursi dipilih, pengguna melanjutkan ke proses transaksi. Yang pertama, sistem menghitung total biaya tiket berdasarkan jumlah dan jenis kursi. Pengguna memilih metode pembayaran digital seperti Dana, Oppo, atau GoPay. Yang ketiga, sistem mengirimkan data ke payment gateway dan menunggu konfirmasi. Setelah pembayaran sukses, data transaksi dicatat untuk diterbitkan e-tiket. Selanjutnya, sequence diagram pengguna menerima e-tiket. E-tiket dikirim secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Yang pertama, sistem memvalidasi transaksi. Yang kedua, menghasilkan tiket digital dengan kode QR. Yang ketiga, menyimpan tiket ke akun pengguna dan juga mengirim notifikasi. E-tiket ini bisa langsung digunakan saat masuk ke bioskop tanpa perlu mencetak fisik. Selanjutnya, sequence diagram pengguna melihat riwayat transaksi. Pengguna dapat melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Yang pertama, aplikasi menampilkan daftar pembelian film sebelumnya, lengkap dengan tanggal, waktu tayang, dan lokasi bioskop. Yang kedua, data diambil dari tabel transaksi di database. Fitur ini membantu pengguna mencetak tiket lama, melakukan penjadwalan ulang, atau sebagai bukti pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Wasfokhairiyah dengan NIM 232101348. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang activity diagram. Di sini ada halaman login, di mana dimulai dengan pengguna membuka halaman aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan registrasi atau login. Jika registrasi, maka akan mendaftarkan email serta password. Kemudian sistem akan memvalidasi data apakah email itu terdaftar atau tidak. Jika terdaftar, maka registrasi berhasil, data disimpan. Kemudian kalau email itu tidak terdaftar, maka kembali ke mendaftar email serta password. Nah, jika ke login itu tinggal menginput email serta password login, kemudian sistem akan memvalidasi data dan apakah email sama password itu cocok. Jika iya, maka login akan berhasil dan melanjutkan ke halaman dashboard. Tapi jika email dan password itu tidak cocok, maka akan kembali ke halaman input email, password serta login. Selanjutnya ke halaman mengelola daftar film. Diagram activity mengelola daftar film dimulai dengan pengguna memilih menu kelola daftar film, kemudian menampilkan daftar film, kemudian pengguna akan memilih aksi apakah itu ditambah, edit, atau dihapus. Kemudian jika memilih tambah, pengguna mengisi form data film baru. Tapi jika memilih edit, pengguna dapat mengubah data film, dan jika dihapus, maka pengguna bisa menghapus data film. Nah, setelah aksi ini, sistem memvalidasi input dan menyimpan data ke database, melakukan insert, update, atau delete. Kemudian terakhir, sistem akan menampilkan notifikasi dan pengguna dapat melihat daftar film yang sudah diperbarui. Selanjutnya
ke halaman melihat daftar. Di sini di diagram aktivitas melihat daftar film dimulai dengan pengguna memilih menu daftar film. Sistem akan mengirim permintaan ke database, kemudian akan memproses query film. Nah, hasil query film ini akan diproses lebih lanjut sebagai data, lalu dikirimkan kembali dan menampilkan daftar film tersebut kepada pengguna, yang akhirnya pengguna dapat melihat daftar film yang ditampilkan. Nah, selanjutnya ada halaman mengatur jadwal. Di diagram aktivitas mengatur jadwal dimulai dengan sistem yang menampilkan dashboard kepada admin, kemudian admin akan memilih menu kelola jadwal yang menyebabkan sistem menampilkan form pengaturan jadwal. Kemudian admin akan menginput data jadwal meliputi judul, waktu, dan studio. Setelah itu admin akan mengklik tombol simpan jadwal. Kemudian sistem akan menerima input dan menyimpannya ke database sebagai simpan jadwal tayang. Dan yang terakhir itu sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan, dan admin dapat melihat notifikasi tersebut menandakan bahwa berakhirnya proses. Selanjutnya ada activity diagram memilih jadwal tayang, di mana dimulai dengan sistem yang menampilkan daftar film yang sedang tayang kepada pengguna. Kemudian pengguna memilih film yang akan ditonton, yang menyebabkan sistem menampilkan detail film yang dipilih. Setelah itu pengguna memilih jam tayang yang diinginkan, mengakhiri proses pemilihan jadwal. Nah, selanjutnya ada admin yang mengelola kursi. Di sini diagram aktivitas admin mengelola kursi dimulai dengan sistem yang menampilkan dashboard kepada admin. Nah, admin kemudian memilih menu kelola kursi yang menyebabkan sistem akan menampilkan daftar studio. Nah, selanjutnya admin memilih studio dan sistem akan menampilkan layout kursi studio tersebut. Nah, kemudian admin lalu mengedit layout kursi dan mengklik tombol simpan. Kemudian sistem akan menerima editan tersebut dan menyimpannya ke database sebagai sistem layout kursi. Nah, terakhir sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan dan admin dapat melihat notifikasi tersebut yang menandakan bahwa berakhirnya proses. Setelah itu ada pengguna memilih kursi, di mana dimulai dengan pengguna yang masuk ke halaman pemilihan kursi. Sistem kemudian menampilkan daftar kursi tersebut, yang dimana pengguna memilih kursi dan sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan kursi. Jika kursi tersedia, maka akan menampilkan pesan kursi. Jika kursi tidak tersedia, sistem menampilkan pesan kursi tidak tersedia. Namun jika kursi tersedia, sistem akan menyimpan pilihan kursi pengguna, kemudian akan mengakhiri proses pemilihan kursi. Selanjutnya, diagram mengelola transaksi yang dilakukan oleh admin. Ini dimulai dengan admin yang masuk ke menu kelola transaksi. Kemudian sistem mengirimkan permintaan data transaksi ke database yang merespon dengan mengirim daftar transaksi ke sistem. Sistem selanjutnya menampilkan daftar transaksi kepada admin. Admin kemudian memilih transaksi tertentu untuk dilihat atau ditinjau, yang memicu sistem untuk mengirimkan permintaan data transaksi ke database. Nah, database menyediakan detail transaksi seperti meliputi film, jadwal, kursi, pembayaran, dan status.
ke sistem, yang kemudian menampilkannya kepada admin. Admin lalu memverifikasi status transaksi, sistem memvalidasi data perubahan, kemudian mengirimkan update status ke database untuk disimpan. Nah, yang terakhir, sistem memberi notifikasi kepada admin bahwa update berhasil, dan berakhirnya proses. Selanjutnya, ada activity melakukan transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Ini dimulai dengan pengguna yang masuk ke halaman pembayaran dan sistem menampilkan ringkasan transaksi. Kemudian pengguna memilih metode pembayaran, yang dimana sistem akan menampilkan instruksi pembayaran sesuai metode yang dipilih. Kemudian pengguna melakukan pembayaran sesuai instruksi dan sistem mengecek status pembayaran. Jika berhasil, sistem mengkonfirmasi dan menotifikasi pengguna, tapi jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kegagalan. Selanjutnya ada activity diagram menerima etiket. Nah, diagram menerima tiket ini dimulai dengan pengguna melakukan pembayaran, kemudian sistem memeriksa apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika iya, pengguna menerima etiket via aplikasi lalu dapat memindai tiket di bioskop untuk mengakhiri proses. Tapi jika pembayaran tidak berhasil, sistem akan menampilkan pesan error dan menyarankan pengguna untuk mengulangi transaksi. Selanjutnya ada activity diagram yang di halamannya melihat riwayat transaksi. Dimulai dengan pengguna membuka aplikasi, kemudian masuk ke menu akun, serta pengguna memilih riwayat transaksi yang menyebabkan sistem menampilkan daftar transaksi. Nah, selanjutnya pengguna mengklik salah satu transaksi untuk melihat detail, dan sistem akan menampilkan detail transaksi tersebut kemudian mengakhiri proses. Baik, sekarang saya Fahrul Firmansyah akan menjelaskan mengenai implementasi sistem. Yang pertama, pada slide ini, saya akan menjelaskan tampilan dari halaman login aplikasi TixID. Halaman ini adalah gerbang utama bagi pengguna yang ingin mengakses layanan pembelian tiket di aplikasi TixID. Di bagian paling atas, kita bisa melihat judul halaman yang bertuliskan masuk ke TixID yang memberitahu pengguna bahwa ini adalah halaman untuk login atau masuk ke akun mereka. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan nomor handphone mereka. Format nomor sudah ditentukan dengan awalan +62 yang merupakan kode negara Indonesia. Ini membantu mengurangi kesalahan input dari pengguna. Di bawahnya terdapat kolom untuk memasukkan password. Di sisi kanan, kolom password terdapat ikon mata yang memungkinkan pengguna untuk melihat atau menyembunyikan karakter password yang sedang diketik. Fitur ini cukup penting untuk memastikan bahwa pengguna mengetikkan kata sandi dengan benar, apalagi jika mereka berada di tempat umum. Jika pengguna lupa kata sandi, tersedia dua link bantuan, yaitu lupa password dan reset password, yang akan mengarahkan pengguna ke proses pemulihan akun. Tombol masuk berada tepat di bawahnya. Tombol ini akan aktif jika kolom nomor handphone dan password sudah diisi dengan benar. Namun, dalam kondisi tampilan ini, tombol masih berwarna abu-abu karena input belum diisi. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, terdapat ajakan belum punya akun yang diikuti tombol daftar sekarang. Ini memberikan kemudahan akses untuk langsung melakukan pendaftaran. Terakhir, di bagian paling bawah tersedia tautan ke layanan pelanggan untuk membantu pengguna jika mengalami kendala saat login. Secara keseluruhan, tampilan login ini dirancang dengan sederhana dan fungsional, memastikan proses login berjalan lancar, aman, dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan dari halaman pendaftaran di akun
pendaftaran akun di aplikasi Tix ID. Pada halaman ini, pengguna yang belum memiliki akun dapat melakukan proses registrasi dengan mudah dan cepat. Judul halaman di bagian atas tertulis daftar Tix ID yang menandakan bahwa ini adalah langkah awal bagi pengguna baru untuk memulai menggunakan aplikasi. Terdapat dua kolom isian utama. Yang pertama adalah nama lengkap, di mana pengguna diminta untuk mengetikkan nama asli mereka sesuai identitas. Kolom ini penting untuk personalisasi akun dan juga untuk keperluan verifikasi di masa mendatang. Kolom kedua adalah nomor handphone dengan awalan kode negara +62 untuk Indonesia. Hal ini memastikan bahwa semua pengguna terdaftar dengan nomor telepon Indonesia, sekaligus mencegah kesalahan format nomor saat pengisian. Tombol daftar Tix ID yang berada di bagian bawah masih dalam kondisi tidak aktif atau berwarna abu-abu. Tombol ini akan otomatis aktif setelah pengguna mengisi kedua kolom dengan data yang valid. Tampilan halaman ini sangat sederhana, minimalis, dan fokus, agar pengguna tidak merasa bingung saat melakukan proses registrasi. Selain itu, penggunaan teks placeholder seperti memasukkan nama Anda, dan masukkan nomor handphone juga membantu pengguna memahami apa yang harus mereka isi. Tujuan dari halaman ini adalah untuk mempermudah proses pendaftaran dengan informasi yang benar-benar dibutuhkan saja tanpa membuat pengguna kewalahan dengan terlalu banyak data di awal. Selanjutnya adalah tampilan halaman daftar film bioskop pada aplikasi Tix ID. Di bagian atas terdapat dua tab, yaitu sedang tayang dan akan datang, untuk memudahkan pengguna memilih film yang tersedia saat ini atau yang akan rilis. Pengguna juga bisa memfilter film berdasarkan jaringan bioskop seperti CGV atau Cinepolis. Setiap film ditampilkan dalam bentuk kartu yang berisi poster, judul, genre, rating, dan icon favorit. Ini memudahkan pengguna memilih film sesuai minat mereka. Secara keseluruhan, tampilan ini informatif dan mudah digunakan dengan fokus utama pada kemudahan eksplorasi film. Lalu ada halaman detail dan jadwal tayang film. Halaman ini menampilkan detail lengkap dari sebuah film yang dipilih oleh pengguna. Di bagian atas terdapat informasi penting seperti genre film, durasi, nama sutradara, dan rating pengguna. Fitur ini membantu pengguna menilai kualitas film sebelum menonton. Pengguna juga bisa menambahkan film ke dalam watchlist agar lebih mudah ditemukan nanti. Pada bagian bawah terdapat dua tab utama, sinopsis dan jadwal. Tab sinopsis menampilkan ringkasan cerita film, sementara tab jadwal menampilkan tanggal penayangan, nama bioskop, jenis studio, serta pilihan jam tayang. Tersedia juga filter untuk memilih bioskop, menyertai jadwal, dan memilih studio. Setelah memilih jam tayang, pengguna dapat langsung menekan tombol beli tiket untuk melanjutkan ke proses pemesanan. Fitur ini membuat proses pembelian tiket jadi lebih cepat, terarah, dan efisien. Selanjutnya adalah tampilan halaman pemilihan kursi pada aplikasi Tix ID yang muncul setelah pengguna memilih jadwal dan bioskop. Pada layar ini, pengguna dapat memilih tempat duduk sesuai keinginan. Kursi ditampilkan dalam bentuk denah teater dengan keterangan warna yang menjelaskan jenis dan status kursi. Biru tua untuk kursi yang masih tersedia, abu-abu untuk kursi yang sudah terisi, warna lain seperti pink atau ungu untuk mewakili jenis kursi seperti suite box atau premium. Informasi jadwal, waktu, dan lokasi bioskop ditampilkan di bagian atas sebagai pengingat. Di bagian bawah terdapat rincian harga tiket, kursi yang dipilih, serta tombol ringkasan order untuk melanjutkan ke tahap pembayaran. Tampilan ini dirancang interaktif dan intuitif, sehingga memudahkan pengguna dalam memilih kursi secara real-time. Lalu ada tampilan halaman pembayaran pada aplikasi Tix ID yang muncul setelah pengguna memilih kursi bioskop. Di bagian atas, pengguna diberikan batas waktu untuk menyelesaikan pembayaran agar kursi yang dipilih tidak hangus. Selanjutnya ditampilkan detail pemesanan seperti lokasi bioskop, jenis studio, dan waktu penayangan, jumlah tiket dan nomor kursi, lalu harga kursi per tiket, serta biaya layanan yang dikenakan per tiket. Pada bagian bawah tersedia beberapa opsi metode pembayaran seperti Dana, GoPay, lengkap dengan informasi promo atau cashback yang berlaku.
Tampilan ini membantu pengguna untuk meninjau kembali detail transaksi sebelum melanjutkan ke proses pembayaran secara aman dan cepat. Selanjutnya, ada tampilan halaman Booking History Details atau halaman Add Ticket dalam aplikasi TixID yang berisi ringkasan transaksi pembelian tiket yang sudah dilakukan pengguna. Di bagian atas ditampilkan informasi film, tanggal penayangan, lokasi bioskop, jenis studio, dan nomor kursi yang dipesan. Tersedia juga tombol Show QR Code yang akan digunakan saat check-in di bioskop. Di bagian bawah terdapat rincian pembayaran pembayaran termasuk harga tiket per orang dan totalnya, biaya layanan, diskon yang diterapkan, dan total pembayaran akhir setelah potongan harga. Fitur ini memudahkan pengguna untuk melihat kembali detail pemesanan dan membuktikan transaksi yang sudah dilakukan, serta menjadi bukti digital saat menonton di bioskop. Lalu selanjutnya adalah halaman riwayat transaksi. Terdapat dua tab utama, yaitu tiket aktif dan daftar transaksi. Tab tiket aktif menampilkan tiket yang masih bisa digunakan, sedangkan tab daftar transaksi menampilkan seluruh riwayat pembelian yang telah dilakukan. Selain itu, tersedia filter kategori seperti film, makanan, event, dan voucher untuk memudahkan pengguna menelusuri jenis transaksi tertentu. Ketika belum ada transaksi, aplikasi memberikan ajakan untuk mulai menonton film dengan tombol lihat film yang langsung mengarahkan ke daftar film yang sedang tayang. Secara keseluruhan, halaman ini menjadi pusat kendali bagi pengguna untuk mengecek pesanan yang masih berlaku maupun yang sudah selesai. Lalu ada halaman profil pengguna di aplikasi TixID, berfungsi sebagai pusat kendali personal bagi pengguna. Di bagian atas terdapat fungsi untuk mengaktifkan biometrik demi kemudahan dan keamanan login. Di bawahnya, informasi akun dasar pengguna ditampilkan, diikuti oleh status keanggotaan premium yang memberikan akses ke keuntungan khusus. Halaman ini juga terintegrasi dengan dompet digital untuk memfasilitasi transaksi pembayaran. Lebih lanjut, terdapat beberapa fungsi utama, yaitu voucher saya untuk mengelola voucher diskon atau promo yang dimiliki pengguna, lalu film saya untuk melihat riwayat pembelian tiket atau film yang pernah ditonton. Lalu ada konten yang disukai untuk menampilkan konten favorit pengguna, membantu personalisasi juga. Lalu bagikan TixID sebagai program referral untuk mendapatkan insentif. Terakhir, icon di sudut kanan atas berfungsi sebagai akses ke pengaturan akun lebih lanjut. Singkatnya, halaman ini adalah pusat navigasi dan personalisasi akun yang komprehensif untuk pengalaman pengguna yang optimal di TixID. Terakhir, ada halaman pengaturan yang merupakan pusat konfigurasi utama aplikasi, memungkinkan pengguna menyesuaikan pengalaman dan akses informasi penting. Fungsi utamanya meliputi akun untuk mengelola detail profil pengguna, bahasa untuk mengatur bahasa antarmuka aplikasi, tentang kami, FAQ, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, hubungi kami. Ini adalah pusat informasi dan dukungan bagi pengguna. Versi app digunakan untuk menampilkan versi aplikasi saat ini. Keluar untuk mengakhiri sesi pengguna. Singkatnya, halaman pengaturan adalah pusat kendali, personalisasi, informasi, dan dukungan yang esensial untuk mengelola pengalaman pengguna aplikasi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil pengujian perangkat lunak menggunakan metode white box testing, khususnya pada dua fitur dalam aplikasi, yaitu fitur login dan fitur membuat password. White box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji logika internal program, termasuk seluruh percabangan, loop, dan struktur kontrol. Tujuannya adalah untuk memastikan semua alur eksekusi kode sudah diuji dan tidak ada kesalahan logika tersembunyi. Pada fitur login, pengujian dilakukan mulai dari input kosong, input yang valid, dan input yang salah. Dari pengujian tersebut, kita bisa membentuk control flow
graph, atau CFG seperti berikut. Cyclomatic complexity sebesar 3 menunjukkan terdapat 3 jalur logis berbeda yang perlu diuji. Ini termasuk kasus input kosong, input valid, dan input tidak valid. Dari diagram alur tadi, kami membuat 3 skenario uji yang sesuai untuk memastikan setiap alur telah dijalankan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem sudah berjalan sesuai ekspektasi pada tiap path atau jalur. Selanjutnya adalah fitur create password yang digunakan untuk membuat dan mengonfirmasi password. Terdapat beberapa validasi seperti file tidak boleh kosong, password memiliki minimal 6 karakter, password dan konfirmasi harus sama. Cyclomatic complexity yang lebih tinggi menunjukkan fitur ini memiliki lebih banyak percabangan dibandingkan login, sehingga membutuhkan lebih banyak pengujian. Nah, dari keempat path tersebut, kami susun test case untuk masing-masing situasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa validasi berfungsi dengan baik dan pengguna hanya bisa melanjutkan jika input sudah benar. Dari hasil white box testing pada kedua fitur, kita dapat menyimpulkan semua alur logika utama telah diuji. Cyclomatic complexity membantu mengidentifikasi jumlah jalur uji minimum, validasi input berjalan dengan baik pada semua skenario. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil pengujian black box testing yang telah dilakukan terhadap beberapa fitur utama dalam aplikasi TixID. Pengujian black box berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan input dan output, tanpa melihat kode program secara langsung. Artinya, pengujian dilakukan dengan mensimulasikan tindakan user dan memverifikasi apakah sistem memberikan respon yang sesuai spesifikasi. Nah, untuk yang pertama adalah fitur splash screen. Ketika aplikasi dibuka, splash screen muncul selama beberapa detik sebelum berpindah ke halaman login. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses ini berjalan sesuai dan lulus. Selanjutnya adalah fitur login. Kami melakukan beberapa pengujian, seperti memasukkan nomor telepon dan password yang kosong, salah maupun benar. Hasilnya, sistem hanya mengizinkan login jika data valid dan menampilkan pesan kesalahan jika tidak sesuai. Fitur ketiga yaitu registrasi. Jika salah satu file kosong, tombol tidak aktif. Jika data tidak valid atau password kurang dari 6 karakter, sistem memberikan pesan validasi yang tepat. Dan jika semua data valid, akun berhasil dibuat. Di halaman beranda atau home, daftar film ditampilkan sesuai kategori lengkap dengan banner interaktif. Ketika film dipilih dan tombol lihat detail ditekan, muncul informasi seperti sinopsis, rating, durasi, dan trailer. Semuanya sesuai harapan. Fitur pilih jadwal dan bioskop juga berjalan baik. Setelah memilih bioskop, tanggal, dan jam, sistem akan menampilkan daftar kursi serta harga tiket. Untuk fitur pilih kursi, sistem membatasi jumlah maksimal hanya 8 kursi. Jika user memilih lebih dari itu, akan muncul pesan validasi. Jika masih dalam batas wajar, proses dilanjutkan ke pembayaran. Di halaman pembayaran, kami menguji 2 skenario, simulasi pembayaran sukses dan gagal. Jika berhasil, tiket muncul otomatis. Jika gagal, notifikasi ditampilkan. Keduanya berhasil berjalan sesuai spesifikasi. Pada fitur tiket saya, sistem menampilkan informasi tiket secara lengkap sesuai transaksi terakhir, dan pada fitur profil atau akun, user dapat melakukan edit data, logout, maupun akses profil. Jika user belum login, lalu mencoba mengakses profil, sistem langsung mengalihkan ke halaman login. Dari seluruh pengujian ini, dapat disimpulkan bahwa semua fitur yang diuji telah memberikan output yang sesuai, dan semua skenario pengujian dinyatakan lulus. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa saran pengembangan untuk proyek aplikasi TixID ke depannya. Saran-saran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas aplikasi baik dari sisi fungsional, teknis, maupun pengalaman pengguna. Saran pertama adalah melakukan analisis kebutuhan pengguna yang lebih dalam. Ini bisa dilakukan dengan survei atau wawancara langsung kepada calon pengguna agar fitur yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan real.
Dengan begitu, aplikasi tidak hanya bagus secara teknis, tapi juga relevan secara fungsional. Saran kedua adalah lebih merinci dokumentasi use case. Dokumentasi yang lengkap mencakup pre-condition, post-condition, dan skenario secara detail, sehingga bisa membantu tim pengembangan dan QA dalam memahami alur sistem. Hal ini akan mengurangi miskomunikasi dan mempercepat proses pengujian. Berikutnya, penting untuk menerapkan framework UI UX seperti design thinking atau material design. Dengan pendekatan ini, tampilan dan interaksi aplikasi akan terasa lebih nyaman, konsisten, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Saran keempat adalah menggunakan arsitektur perangkat lunak yang modular, misalnya pendekatan MVVM. Arsitektur modular memudahkan proses pengembangan, pengujian, serta pemeliharaan aplikasi, terutama ketika ingin menambahkan fitur baru di masa depan. Dan saran terakhir adalah melakukan validasi prototipe lebih awal ke pengguna. Dengan menguji desain awal atau mock-up, kita bisa mendapatkan masukan sejak dini, menghindari revisi besar di tahap akhir, dan memastikan bahwa aplikasi sesuai harapan pengguna. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pengembangan aplikasi TixID dapat menjadi lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran, baik dari sisi teknis maupun pengalaman pengguna. Pengujian black box ini membuktikan bahwa secara fungsional, aplikasi TixID sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Sebagai penutup dari presentasi ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan utama dari proses perancangan dan pengujian aplikasi TixID yang telah dilakukan. Aplikasi mobile untuk pemesanan tiket bioskop ini berhasil dirancang menggunakan metode agile yang memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat dengan mudah melakukan pemesanan tiket secara online, mulai dari memilih film hingga melakukan pembayaran. Antarmuka pengguna atau UI dirancang agar sederhana dan menarik. Tujuannya adalah agar mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk pengguna yang mungkin kurang familiar dengan teknologi digital. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tampilan ini mampu memberikan pengalaman yang nyaman dan intuitif. Lalu, fitur pemilihan film, jadwal, dan kursi telah dirancang secara interaktif dan responsif. Ini memungkinkan pengguna menyelesaikan proses pemesanan hanya dalam beberapa langkah saja tanpa mengalami kendala berarti. Sistem pembayaran digital telah diintegrasikan dengan metode yang umum digunakan seperti e-wallet atau dompet digital. Selain itu, aplikasi juga mendukung pengiriman e-tiket otomatis dan memberikan notifikasi transaksi secara real-time yang meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Akhirnya, aplikasi ini telah diuji menggunakan dua pendekatan, white box dan black box testing. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fitur inti berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari sisi fungsionalitas maupun dari segi stabilitas sistem. Dengan demikian, aplikasi TixID yang kami rancang telah memenuhi target fungsional dan kualitas, serta memberikan pengalaman pengguna yang optimal sesuai dengan harapan pengguna. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai perancangan dan pengujian aplikasi TixID sebagai sistem pemesanan tiket bioskop berbasis mobile, mulai dari analisis, perancangan UML, perancangan fitur, antarmuka pengguna, hingga tahap pengujian menggunakan metode white box dan black box. Semua telah dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik, aman, dan mudah digunakan. Kami berharap hasil dari proyek ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses pengembangan aplikasi mobile yang efektif, serta dapat menjadi referensi untuk pengembangan aplikasi sejenis ke depannya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.